Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube channel Burhan Smart. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Burhan Smart. Ini untuk link Facebook saya, kemudian ini channel saya. Silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu, dan untuk mendapatkan update terbaru aplikasi seputar aplikasi ya, perangkat terutama dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan mencoba untuk sharing berbagi pengalaman seputar aplikasi yang dibutuhkan oleh sekolah untuk saat ini untuk mengeluarkan surat kelulusan. Jadi di sini banyak yang meminta SKL ya, diantaranya untuk siswa atau peserta didik yang ingin masuk PPDB tahun ajaran baru di tingkat SMA, dari SMP ke SMA atau dari SD ke SMP. Nah, di sini teman-teman terlebih dahulu identitas sekolah silakan diisi, kemudian nama kepala sekolah, NIP dan sebagainya ini bisa diisi ya teman-teman. Kemudian keperluan surat ini apa? Nah, datanya kita bisa diisi 1 2 3 4, misalkan NISN ini adalah 567891, misalkan ini contoh ya. Kemudian di sini ada nama ini adalah Burhan Smart, kemudian tempat tanggal lahir kita bisa isi Pamekasan. Nah, biasanya ini teman-teman untuk untuk tempat tanggal lahir dan identitas siswa itu ada di data Dapodik ya, tinggal download. Ini hanya contoh saja. Kemudian misalkan 09 ini adalah Januari 09 Januari 2024. Nah, atau lahirnya ya, maksudnya lahirnya ini 2000 berapa ya kira-kira siswa itu 2021 misalkan ya, tanggal lahirnya 2021, ini 2010 misalkan, ini contoh tanggal lahir, ini bulan 9 tanggal 9 Januari, biasanya pakai kayak gini ya. Nah, contoh ya, lahirnya ini siswa. Jadi ini teman-teman, kalau tidak dikasih koma di depan, jadi misalkan ini otomatis nanti berganti angka tahunnya ini ada di depan, jadi tanggal lahirnya di belakang. Nah, kita bisa ngeditnya seperti ini. Itu adalah tahun 2000, tanggal lahir 9, ada komanya di atas ya, tanda petik maksudnya 09, kemudian 01, kemudian di sini 2010 contoh. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sehingga di sini ayah misalkan Andi Lau, kemudian ibu misalkan Ningsih. Nah, contoh. Asal sekolah SMPN 1 Batu Marmar. Nah, oke teman-teman, passwordnya yang pertama itu adalah angka 3. Jadi diingat ya. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ini sudah diisi semua, misalkan ini sudah diisi ya, nggak banyak kayak gini. Nah, ini adalah A, ini nama B, nama pesertanya C, nama pesertanya D. Nah, ini contoh. Nah, ini bisa kita ganti atau tetap ya, terserah ya. Misalkan 343 nih. Nah, misalkan kita ganti kayak gini. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian tanggal lahirnya anggap, nah ini sudah ada tanggal lahir. Ini ada kayak gini. Ini namanya misalkan Syahrul. Ini namanya misalkan Teddy. Ini terserah ya. Misalkan Rafli. Kemudian Ahmad misalkan ya. Ini nama ibunya DK, ini kan ya, bebas ya. Nah, misal contoh kayak gini. Sekarang yang perlu kita edit itu adalah SKL. SKL agar otomatis keperluannya ini, maka untuk keperluannya ini kita bisa kasih di depan. Nah, tunggu ya, jangan ke sini dulu.
kita blok yang seperti ini. Sekarang nomor surat kan ini tidak perlu nomor surat ya kalau di sini. Artinya nomor surat satu nomor surat bisa digunakan untuk semuanya, tidak perlu kita kasih aplikasi atau rumus, ketikkan manual nomor surat di sini. Kemudian langkah selanjutnya di bagian nama kepala sekolahnya. Maka ini ketikkan sama dengan pakai rumus VLOOKUP. Mudah sekali pakai rumus ini, saya sering berkali-kali memberikan tutorial. Kemudian di sini teman-teman saya hapus dulu. Nah, di sini jangan lupa di sini itu teman-teman ngasih seperti ini ya. Nah, di blok kemudian dikasih tanda kayak gini, kemudian dikasih warna, misalkan warnanya biru kayak gini ya. Nah, atau kasih warna, saya sering kasih warna kuning, ya, bebas ya, kasih warna kuning. Kemudian terlebih dahulu teman-teman developer ini aktifkan ya, aktifkan developer, kemudian nanti ada insert. Kalau mengaktifkan developer ini ada di more, kemudian ada di option, kemudian nanti di sini ada ini ya, add in, apa bukan customer. Nah, ini developer ini dicentang. Nah, kemudian oke. Oke, kemudian kalau sudah kayak gini developer itu, maka teman-teman pilih menu insert, kemudian kayak gini, kemudian tinggal diarahkan seperti ini. Nah, selanjutnya nanti di sini klik kanan sampai muncul format kontrol, kemudian nanti minimum itu angka 1, kemudian di cell link itu arahkan ke yang kuning ini, kemudian oke. Nah, ini bisa dikeataskan bagi teman-teman. Nah, ini bisa dikeataskan, ini bisa diganti formatnya, terserah ya. Kalau angka 1 kayak gini boleh, kemudian tebal boleh, kemudian diperlebar ini sampai angka 1 seperti ini boleh. Baik, langkah selanjutnya teman-teman, ini bisa sudah seperti ini. Nah, yang bagian sini itu klik sama dengan kemudian VLOOKUP, klik 2 kali atau tab di keyboard, kemudian arahkan ke sini, kasih tanda koma, kemudian kita ngambil di data identitas ya. Data identitas itu kita pilih seperti ini. Nah, bukan. Kalau kayak gini, tidak perlu seperti ini, kita masukkan manual kayak gini ya. Kemudian nama, kemudian NIP kita bisa seperti ini. Kemudian sama dengan jabatan kita bisa tulis seperti ini. Kemudian unit kerja kita bisa tulis kayak gini. Sama dengan linkkan ke sini. Kemudian kota kabupaten, sehingga teman-teman bisa membuatnya sendiri kalau sudah ada tutorial kayak gini, sehingga menerangkan bahwa, nah ini menerangkan bahwa ini tidak perlu ya. Nah, menerangkan bahwa ini di bagian sini menerangkan bahwa nama ini formatnya silakan teman-teman. Saya tidak perlu membuat format kayak gini karena sudah saya sering berikan tutorial berkali-kali. Kita isi format seperti ini dulu. Kita isi seperti ini bisa digeser kayak gini. Kemudian nanti di sini yang terpenting ini kan sudah tetap, tidak ada perubahan. Satu input data ini menggunakan rumus sama dengan ke sheet identitas. Kemudian di bagian nama itu teman-teman tinggal masukkan rumus VLOOKUP, kemudian tab atau klik 2 kali, kemudian kita arahkan ke sini, kemudian kasih tanda koma. Nah, ini yang terpenting, maka kita ambil ke data yang ini ya, seperti ini, kemudian terus sampai banyak, boleh, teruskan sampai banyak seperti ini, boleh. Nah, sehingga nanti ketika di input datanya sampai banyak terus, nanti ini enak ya kita ya. Kemudian kita cari yang nama itu, untuk bagian nama itu ada di bagian keberapa ya teman-teman. Kita cek. Nah,
untuk nama itu ada di kolom, ini kan kolom 1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Maka kasih angka 4. Kasih tanda koma lagi, kemudian false. Klik 2 kali, kemudian tutup kurung. Maka di sini sudah berganti namanya. Sekarang tempat tanggal lahir. Itu tempat tanggal lahir di data ada kolom berapa? Ini 4, 5. Nah, 5 itu adalah tempat dan tanggal lahir. Itu kan ada komanya. Nah, berarti teman-teman kalau ada kolom yang berbeda, ini adalah kolom ke-5, di bagian ini kolom ke-6. Ini kan gabungan berarti pamekasan koma. Jadi caranya adalah sebagai berikut ya. Menggunakan dua VLOOKUP itu sama dengan, kemudian setelah itu kasih tanda VLOOKUP. Nah, karena ini adalah tadi di bagian sini, saya ulang, di bagian sini diingat ini kolom 5 dan 6. Ada 5 dan 6. Maka ini dua gabungan berarti sama dengan yang pertama VLOOKUP itu. Nah, tab, kemudian arahkan ke sini, koma. Kemudian setelah itu ini ya, cukup copy seperti ini aja ya teman-teman, biar tidak menyita waktu banyak. Kita klik di sini, kemudian ini tinggal diganti. Ini adalah kolomnya itu kolom ke-5 ya, kolom ke-5 seperti ini nih, kolom ke-5. Kemudian kasih tanda bintang, nah, dan kemudian tanda petik 2 ya, seperti ini. Nah, bukan 1, langsung yang 2 ini ya. Kemudian setelah itu kasih koma, kemudian spasi, kemudian yang ini bisa dikopikan lagi ya. Nah, ini bisa dikopi, kemudian taruh di bagian sini tanda petik 2 ini, kemudian lambang dan ini, kemudian seperti ini lagi, kemudian nah ini sudah cukup seperti ini, tinggal di enter. Nah, ini pamekasan. Kenapa? Karena ini tidak dirubah 6 kolomnya. Nah, sehingga jadilah seperti ini. Nama orang tua itu ada di kolom berapa? Nama orang tua. Password yang kedua teman-teman adalah password 8 ya. Kemudian silahkan diingat. Nah, ini untuk nama siapa ini ya? Orang tua atau wali, nomor induk siswa, dan nomor NISN. Kita ingat, ini NISN ada yang kolom ketiga, dari sini 1, 2, 3. Ini kolom kedua, dan di sini adalah nama wali. Nah, ini ya, pakai kolom ke 5, 6, 7. Wali 7, ini 2, ini 3. Maka cukup tulis kayak gini. Ini tinggal di copy paste, kemudian tempel di bagian sini ya. Nah, ini kemudian ini nama wali kita kasih kolom ke berapa tadi, kan 6 ya? Kan kolom ke 8. Bukan, kolom ke 7 ya. Ini diingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ayah berarti 7, kalau ibu 8. Berarti ini kasih angka ke 7. Gitu ya teman-teman. Ini dikopikan lagi. Untuk yang ini, untuk nomor NIS, nomor induk siswa itu kolom kedua. Kemudian yang ini kita klik lagi, ini adalah kolom ke-3. Nah, seperti ini. Sehingga password yang keempat itu adalah angka 3 ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita kan keperluan ini anggap sudah ada kalimatnya. Tapi kalau ini pengumuman hasil SMP diumumkan pada tanggal yang ini kan ada tanggalnya di depan. Maka di sini sebaiknya teman-teman sampai sini itu menggunakan rumus VLOOKUP juga. Rumus, nah ini sama dengan, nah kemudian arahkan ke identitas,
ini pengumuman menggunakan ini karena ada satu ya. Nah, jadi ini ada E1 sehingga di sini SKL itu adalah kita pakai seperti ini. Sama dengan ini. Nah, yang ini tinggal di copy atau di cut. Kemudian tempatkan di bagian sini ya, teman-teman. Nah, bagian sini seperti ini. Kemudian di bagian sini itu tidak perlu sama dengan, tapi menggunakan tanda petik 2 dan kemudian ditutup dengan dan tanda petik 2 seperti ini. Tapi di depannya itu dikasih sama dengan kemudian di sini kasih tanda petik 2 dan ini ditutup dengan tanda petik 2 lagi. Nah, seperti ini. Sehingga teman-teman ketika ingin menggunakan aplikasi ini, misalkan diganti tanggal 9 gitu ya. Tanggal 9. Berarti 9 Juni ini akan secara otomatis berganti 9 Juni gitu. Jadi kenapa tidak pakai manual menggunakan ini sehingga input data pengumuman kelulusan dikasih tanggal 10 maka otomatis ngikut. Itu ya. Nah, yang kedua, tahun ajaran semester ini kan ada tahun ajaran 2000 berapa? 2003 kan. Nah, ini tahun ajarannya kan ada di sini 2023 2024. Maka sama kayak tadi kita menggunakan sama dengan arahkan ke sini, bukan ya? Dari sini. Ini ada di E12. Maka cukup yang ini kita ganti yang ini ya. Kita ganti menjadi E12. Kita copy, kemudian tempatkan di bagian sini. Ini ya, tempatkan di bagian sini. Ini taruh angka 12, kemudian enter. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang ini juga sama. Di bagian bawah ini kita Ctrl V identitas, kemudian enter. Jadi tahun ajarannya belum masuk ya. Kenapa belum masuk? Karena di sini harusnya ada sama dengan, kemudian tanda ini. Nah ini, kemudian setelah itu teman-teman sama dengan, nah ini, kemudian yang terakhir ini juga dikasih tanda dua ini. Nah, yang kesalahan E12 Bu ya. Kita balik dulu. Nah, ini sama dengan tanda petik 2. Kemudian yang bagian sini kita ganti seperti ini. Tanda petik 2. Bentar. Sudah masuk ya, teman-teman. Nah, ini ada kesalahan. Ini harusnya bukan 12 tapi 12 ini. Nah, ini kalau sudah terlanjur salah, maka ini diulang lagi ya. Diulang seperti ini. Nah, ini kasih tanda sama dengan tanda dua, kemudian ini Ctrl V seperti ini. Kemudian di bagian sini ganti E12. Kemudian di sini tanda petik 2, enter. Oke teman-teman, ini terakhir ya, sama dengan kita kasih tanda ini. Kemudian setelah itu sebelumnya kita cek terlebih dahulu di bagian ini ya. Bagian ini itu adalah identitas E12, yang ini E13. Maka caranya adalah sebagai berikut. Kita tinggal kopikan ini ya, yang ini. Ini kasih sama dengan
tanda petik 2. Kemudian setelah itu di bagian sini E13 ya untuk keperluan. Nah, ini sama dengan E13 tapi kasih tanda petik 2 dan kemudian di sini kasih tanda petik 2 dan lagi. Nah, kemudian setelah itu di bagian sini ini ketikkan tanda petik 2 dan kemudian simbol dan kemudian ini kemudian dan lagi kemudian tanda petik 2 kemudian di sini itu kasih tanda petik 2 kali. Nah, ini tanda petik ini 13 ya. 13 ini ada kesalahan. Kesalahannya itu tanda petiknya 2 ada di belakang itu ya. Nah, ini cukup satu kali di belakang seperti ini. Ini 3 kali otomatis nanti akan membaca sendiri ya karena ini ada 1, 2, kemudian ada 3. Maka otomatis nanti terbaca. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Password terakhir itu angka 1 ya. Nah, kemudian silakan gabungkan ke semua password ini untuk mendapatkan update terbaru untuk bisa digunakan. Nah, mohon maaf ini bukan 13, yang ini terakhir itu adalah 12 ya. Nah, ini 12. Nah, ini surat kelulusan tahun ajaran sekian. Ini keperluannya 2023 bukan 2000, yang ini kebalik ya. Ini keperluan 2002, nah, bukan 2023 ini. Coba kita cek ini adalah E13 berarti keperluannya itu ditulis E13 seperti ini ya teman-teman. Ini sudah masuk sehingga ini sudah selesai. Langkah terakhir ini pemekasan pengeluaran surat. Silakan teman-teman ditulis tanggal pengeluaran surat tanggal berapa, bisa ditulis di sini ya. Nah, ini tanggal surat di bagian ini ya. Kita bisa kopikan yang ini. Tanggal surat kita bisa kopikan di sini. Nah, tanggal surat ini dikeluarkan tanggal berapa? Ini 29 Mei misalkan. Kemudian kita bisa masukkan di sini. Nah, 29 Mei. Nah, kalau memang tanggal surat mau dikeluarkan dalam satu kali waktu. Nah, saya kira kalau masalah tanggal pengeluaran surat itu bisa menyesuaikan dengan tanggal tanggal cetaknya ya. Jadi tidak perlu saya masukkan ke sini, saya hapus saja karena teman-teman harinya nyetak surat ini kan berbeda-beda. Jadi tinggal cukup ditulis manual seperti ini ya, tanggal suratnya. Ini bisa sama dengan, kemudian ini bisa tempatkan ke sini, kemudian yang ini bisa sama dengan, nah ini ya, kemudian arahkan ke sini, ini nip ya, nah ini ya. Nah, kemudian untuk nipnya itu bisa kita kasih ini ya, tanda petik 2, nip, kemudian kasih tanda petik 2, dan kemudian kita kasih dan kemudian tanda petik 2. Nah, ini nip sudah secara otomatis akan masuk seperti ini. Demikian, silakan download pada link deskripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.